250 sampai 300 per kilonya ya. per kilonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AJP Channel. Ya dulur, kali ini saya sedang berkunjung ke peternak jangkrik yang sukses. Salah satu peternak jangkrik di Bojonegoro. Tergolong masih baru tapi hasil panenannya luar biasa dulur-dulur. Jangkrik yang diternak saat ini jangkrik deliring atau jangkrik alam. Dan mungkin kali ini topiknya sedikit melenceng dari perburungan, tapi tidak bisa dipungkiri kalau bisnis jangkrik ini adalah bisnis penunjang kicomania. Saya nanti akan tanya-tanyakan bagaimana caranya dan seperti apa penghasilan si peternak ini nanti, seperti apa penampakan peternaknya. Ikuti terus keseruan di channel AJP Channel. Untuk teman-teman yang belum subscribe, dimohon bantuannya untuk subscribe ya, supaya channel ini nanti kedepannya lebih berkembang lagi dan mampu menayangkan konten-konten yang lebih menarik. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Yuk ikuti terus seperti apa. Kita sudah ketemu dengan peternaknya, yaitu Mas Pras. Nyuwun sewu Mas Pras, nyuwun waktu nih sekedap. Kita akan tanyakan masalah ini dulur. Modal awal berapa, panennya berapa, kalau dikasih tahu ya. Mas Pras, sebelumnya minta waktunya sebentar. Ini kan untuk saat ini jangkriknya ini lagi rame ya Mas. Nah, ini dulu yang menginspirasi Mas sampai bisa seperti sekarang ternak jangkrik ini apa Mas? Dulu tuh karena pengen usaha itu loh. Oh, pengen usaha mandiri gitu Mas. Usaha mandiri, jadi berpikir apa ya kira-kira untuk usaha kedepannya itu apa. Jadi mikir, oh ini burung lagi rame, murah, mau coba untuk ternak jangkrik ya, gitu. Akhirnya memutuskan untuk ternak jangkrik. Nah ini lho Mas Pras, ini pemuda yang kreatif. Dia bisa membaca peluang yang saat ini yang rame itu apa. Ya dilakukan untuk teman-teman, siapa tahu bisa menjadi inspirasi. Ya Mas, lanjut Mas. Terus di searching ke Google, nyari-nyari inspirasi apa gitu. Jadi kan nyari, oh ternak jangkrik, nyoba ternak jangkrik. Jadi sampai sekarang ya ditekuni ternak jangkrik. Alhamdulillah jadi rezeki Mas. Alhamdulillah jadi rezeki, meskipun banyak sedikitnya ya disyukuri. Nah, saya sendiri juga langganan jangkrik di Mas Pras ini dulu. Untuk kawasan Bojonegoro, siapa tahu ada yang memerlukan jangkrik deliring murah dengan kualitas yang bagus, bisa menghubungi Mas Pras. Nanti nomor WA-nya saya taruh di deskripsi ya, Lur. Ya Mas, kita langsung saja bicara ke modal Mas guys. Nuwun sewu Mas, tanglet modal. Nanti kan siapa tahu ada dulur-dulur yang ingin mencoba usaha jangkrik kan bisa termotivasi dari sampean. Ini untuk modal pertama sendiri itu untuk kandangnya ini Mas, untuk kotaknya ini ya. Sampean menghabiskan biaya berapa Mas? Sekitar 200.000 kalau untuk per kotaknya. Per kotak. Nah, saat ini punya berapa kotak Mas? Sekarang punya 18. Punya 18 kotak ya. Wah, Lur. Itu bermula dari awalnya buat berapa Mas dulu sebelum? Satu kotak modal ala kadarnya. Jadi awalnya itu satu kotak dulu Mas Gi. Sampai menuju ke 18 kotak itu butuh waktu berapa minggu atau berapa bulan Mas? Itu butuh waktu sampai sekarang ini ya 3 tahunan. 3 tahunan nih Mas Gi. Ini lor usaha sampingan. Dan ini kan Mas Pras ini sebagai buruh pabrik. Nah sampingannya ternak jangkrik. Nah, jangkriknya ini hasilnya luar biasa dulur-dulur. Per minggunya itu panennya ya lumayan, nanti akan disebutkan oleh Mas Pras sendiri ya Mas. Nah terus ini Mas, kan modal kandang berarti di sini berawal itu dari satu kotak nggih, dengan biaya berapa tadi? 200.000 Mas nggih, sampai bisa sekarang menjadi 18 kotak. Nah ini untuk teman-teman pemula ini kira-kira butuh modal berapa Mas yang dibutuhkan untuk ini, mulai dari dapat telurnya sampai bikin kandang itu modalnya berapa Mas? Kalau untuk telurnya sendiri kan hitungan per on. Per on gimana? Atau mungkin 1 kilo 250 sampai 300.000 per kilonya ya. Per kilonya. Nah untuk Mas Pras sendiri itu untuk saat ini berapa kilo atau berapa kintal Mas telurnya? Kalau saya sendiri menyesuaikan untuk langganan, jadi nggak terlalu dibanyakin. Kalau gitu ya nanti kalau nggak habis juga repot Mas ya, panen membludak
jangkrik sendiri kan resikonya kalau sudah keluar bulunya kan sendiri kan sudah Keluar tidak sayap, laku. Mas Gi? Ya keluar sayap. Oh iya iya, betul betul. Jadi saya menyesuaikan ininya, menyesuaikan untuk langganan. Jadi nyukupi langganan gitu istilahnya. Jadi Mas Pras ini lor, Mas Pras ini tidak mencetak telur sendiri. Maksudnya itu tidak menelurkan dari jangkriknya sendiri, tapi Mas Pras hasil dari beli lur telurnya. Karena dirasa Mas Pras dari beli itu lebih mengirit waktu gitu Mas. Iya, Soalnya Mas Pras sendiri di sini juga bekerja dari pagi sampai sore hari. Iya iya. Ini Mas, terus selanjutnya tadi kan ini untuk menu pakan sendiri gimana Mas? Untuk anakan jangkrik tersebut menggunakan apa? Untuk penetasan sendiri untuk umur 0 mungkin sampai 7 hari memakai itu apa? Sawi putih. Sawi putih Mas Gi. Sawi putih atau gedebok pisang. Gedebok pisang. Gedebok pisang. Itu untuk makanan pokok atau untuk pertama? Oh, untuk pertama. Umur pertama 0 sampai. Jadi tidak ada tambahan yang lain. Kalau untuk 7 hari ke atas sudah memakai pur. Pakai pur. Pakai pur, gedebok pisang atau mungkin sawi putih. Gitu, yang mungkin banyak kadar airnya gitu. Soalnya kalau jangkrik masih kecil kan butuh kadar air yang banyak gitu. Oh, nggih. Itu sampai panen Mas. Makanan yang 7 hari ke atas itu berarti sampai panen atau gimana? Untuk pakan 25 hari ke atas itu beda lagi Mas. Pohon pepaya atau mungkin bonggolnya pepaya itu. Soalnya, batangnya itu Mas. Iya, batangnya. Selain kadar airnya sedikit juga berserat istilahnya seperti itu. Jadi kalau sudah usia 25 hari ke atas kadar air harus diturunkan Mas Gi. Diturunkan. Itu kenapa Mas? Soalnya untuk ini Mas, pergantian kulit. Fase pergantian kulit seperti itu. Selain itu untuk menjaga kualitasnya juga. Kalau menjelang panen sendiri kan harus dikurangi kadar airnya. Oh, biar jangkriknya terlihat agak kurus kering-kering gitu ya. Iya. Biar soalnya tidak terlalu gendut. Proses pengirimannya juga ntar di perjalanan tuh pasti muntah istilahnya seperti Oh, gitu. Jadi lembab itu Mas G. Oh, nggih. Iya. Jadi nggak kelengar istilahnya seperti itu. Dikurangi kadar airnya. Iya. Terus untuk proses panen sendiri Mas itu panen di usia berapa hari? Biasanya saya panen di usia 28 atau mungkin 30 hari. Oh, itu sudah panen Mas G? Sudah panen. Dari tadi berapa tadi? 6 on telur Mas G? Iya, itu menghasilkan berapa kilo Mas? Kalau saya sendiri masih istilahnya proses belajar. Masih belum maksimal gitu Mas G? Masih belum maksimal. Dapat 30. Wah, itu sudah lumayan loh Mas. Seperti itu. Kalau cuaca mendukung ya bisa lebih Mas. Bisa lebih dari 30 kilo Mas G? Wah, ini untuk harga jual sendiri jangkrik yang siap konsumsi ini per kilonya berapa Mas? Per kilonya sendiri saya di harga 50.000. Dulur-dulur 50.000 kali 30. Wah, lumayan lor. Mantap Mas G. Ya ini lor, usaha sampingan yang menguntungkan salah satunya adalah beternak jangkrik. Karena apa? Bisa disambi bekerja. Mas Pras sendiri ini bekerjanya dari pagi sampai sore loh lor. Dan jangkriknya itu ngerawatnya jam berapa Mas jangkriknya? Pagi hari nggih? Pagi hari jam 5 sampai ntar setengah 7 baru berangkat kerja. Oh, jam 5 sampai setengah 7 itu berarti 1 jam setengah Mas G? Iya. Sudah selesai semua Mas? Sudah selesai semua. Wah, mantap sekali. Dilanjut lagi, tinggal proses penyemprotan seperti itu kan. Kalau penyemprotan sendiri kan satu hari bisa 3 kali. Penyemprotan itu maksudnya penyemprotan gimana Mas? Untuk menjaga kelembapannya. Oh, berarti ini yang posisinya sudah menetas itu tetap disemprot? Tetap disemprot. Oh, untuk menjaga kelembapan itu Mas G? Oh, gitu. Penetasannya ke depan itu juga bagus. Jadi kalau kering sendiri kan bisa seperti istilahnya tuh mengkristal. Jadi telur sendiri berwarna seperti kuning gitu. Oh iya. Jadi untuk antisipasinya jadi ya disemprot lembab. Nah ini kelupaan Mas, tadi kan seperti proses penetasan telur sendiri itu memakan waktu berapa hari? Penetasan sendiri 3 hari. 3 hari sudah? 3 hari. Selesai. Sudah menetas Mas G. Nah ini Masnya sendiri dapat telur dari mana Mas? Kalau saya sendiri dari Tulungagung. Oh, Tulungagung. Cara pesennya gimana Mas? Jadi saya beli istilahnya online. Online gitu ya? Iya. Ini sekiranya teman-teman ada yang membutuhkan telur gitu bisa enggak
lewat Mas Pras gitu. Bisa. Bisa Mas G, bisa dibantu pengiriman. Nah ini lur untuk teman-teman yang pengen belajar ternak jangkrik, telurnya bisa melalui Mas Pras. Nanti nomor kontak WA-nya saya taruh di deskripsi. Bisa dibantu. Nah ini yang ditunggu-tunggu ini Mas. 1 minggu itu panen kotor itu rata-rata berapa Mas? Jadi Panen kotornya gitu. hasil kotornya itu berapa? Hasil kotornya sekitar 1.500.000. 1.500.000 Mas G. Terus kepotong biaya pakan dan modal telur itu per minggu bisa bersih berapa Mas pendapatannya? Bersih bisa nyampe 900 atau mungkin 1. Wah lah mantap sekali lur. Per minggu bisa menghasilkan uang 900 sampai 1 juta. Ini usaha sampingan loh lur. 1 juta itu kalau 1 bulan ya 4 juta lur. Ya itu lur, kalau teman-teman ingin beternak jangkrik, khususnya jangkrik diliring, bisa langsung tanya-tanya ke Mas Pras Mas G. Nanti nomornya saya cantumkan di deskripsi supaya bisa lebih intim lagi nanti tanya-tanya. Berkenan Mas G? Alhamdulillah Mas Prasnya mau bantu-bantu lur kalau sekiranya mau beternak. Dan mungkin cukup sekian Mas G. Nanti kapan-kapan lain waktu saya tak main-main ke sini lagi. Saya juga mau memulai beternak lagi Mas. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan untuk Mas Prasnya sendiri saya ucapkan terima kasih banyak Mas G. Kapan-kapan kita jumpa lagi Mas. Oke Mas, saya pamit dulu. Assalamualaikum Mas.